Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sulihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kirami ajma'in wa nakhususan muallif hadzal kitab Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi Al-Irbini Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala khususan hadrati syekhina wa rabbi rukunati wa jazbashari nas'aluka al-afwa wal afiyah wassalamah wal barakah ya mul fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu ya alim bi rahmatika ya arhamar rahimin amma ba'd. Sahabat dunia maya yang saya cintai dan yang saya banggakan, pada malam hari ini kita alhamdulillah bisa bertemu kembali. Kita meneruskan pengajian secara online, meneruskan ngaji kitab Tanwirul Qulub, bab yang terakhir, yaitu tingkatan orang yang selalu ditujukan kepada zat yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif wa nafa'ana bihi wa bi ulum fid dharain amin. Faman irtafa'at darajatuhu ila hadhihi darajat. Faman mangkau taisapane wa iku irtafa'at opo darajatuhu munggah opo darajatuhu derajate man ila hadhihi darajati maring ikilah derajat. Lam yaftakir maka ora butuh sapa man ila tanwi'il awradi maring macem-maceme pira-pira wirid wa ikhtilafiha lan beda-bedane awrad. Bal wirduhu balik utawi wiride si man ba'dal maktubati ing dalam sewise salat maktubat wa rawatibiha lan sunnah rawatibe al maktubat iku wahidun zat kang setunggal. Wa huwa utai wahid iku hudurul qalbi hadire ma'allahi sertane Gusti Allah Ta'ala fi kulli halin ing dalam saben-saben tingkah. Jadi tingkatan yang terakhir para sahabat, barang siapa orang yang sudah naik derajatnya ila hadhihi darajat kepada lam yaftakir ila tanwi'il awradi wa ikhtilafiha, maka tidak usah memperbanyak beberapa zikir dan wirid dan macam-macamnya zikir seperti yang biasa kita amalkan, ya, beberapa zikir, beberapa wirid. Tetapi kalau orang yang sudah tingkatan-tingkatan al-muwahhid itu cukup satu, zikirnya hanyalah Allah. Maka sebuah thariqah yaitu ada kalimat ilahi anta maksudi warido kamatlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Tuh zat
ingkang dadi Gusti, anta maksudi, engkau adalah yang aku tuju, waridoka matlubi, dan ridomu yang aku cari. Aktini mahabbataka, berilah aku mahabbah. Aktini mahabbataka wa ma'rifatak, dan berilah aku makrifat kepadamu. Itu cikiran orang ahli thariqah. Maka di sini bagi orang yang tingkatannya sudah ningkat, naik, lam yahtakir illa tanwi'il awrad wa ikhtilafiha, maka tidak membutuhkan bermacam-macam jenis zikir. Ya. Yang diauratkan adalah satu, yaitu keluar dan masuknya nafas hanya mengucapkan kalimat Allah. Allah, 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 Allah. Itu kalau orang yang tingkatannya al-muwahhid. Beda dengan orang yang tingkatannya sebelum al-muwahhid. Ya memang bagus juga kita wirid zikir bermacam-macam wirid, seperti baca tasbih, baca tahmid, baca tahlil. Tapi kalau orang yang tingkatannya al-muwahhid itu biasanya cukup satu, hanyalah Allah, 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 untuk menjaga nafas. Ya, menjaga nafas keluar dan masuknya tidak lepas dari kalimat Allah, 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 Allah. Itu ya. Walaupun tidak berzikir secara bermacam-macam, ada tasbih, ada sholawat. Nah, ini cukup Allah. Di setiap panjang masa, setiap saat Allah, Allah. Bahkan kalau di setiap melihat sesuatu, apa yang dilihat itu tidaklah lain, mengingatnya hanyalah Allah. Melihat orang tidak dilihat dari segi tampangnya, tidak dilihat dari segi fisiknya, tapi melihat dari nur cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa utai wahid iku khudurul qalbi, hadire ati ma Allah sertane Gusti Allah Ta'ala fi kulli hal. Hadirnya hati beserta Allah, bahwa kita itu beserta Allah. Maka ada satu kisah di sebuah kerumunan orang-orang yang sedang memanah. Orang yang sedang memanah. Di situ ada beberapa orang yang sedang balapan manah. Tapi ada satu yang menyendiri ya di suatu tempat, sehingga ditanyalah si orang yang sendirian itu. Ketika ditanya, wahai hamba, kenapa engkau sendirian? Maka si hamba itu menjawab, aku enggak sendirian. Li Rabbi wali malaika. Aku disertai Allah dan disertai kedua malaikat yang mencatat amal kita. Jadi orang yang di saat sendirian itu tidak merasa sendirian, tetapi merasa ditemani oleh Allah dan kedua malaikat. Beda dengan kita ya. Kalau tanpa teman, kalau tanpa sahabat, itu istilahnya tetap galau ya. Tanpa teman, tanpa pendamping, itu pasti mempunyai kegalauan, galau rasanya kalau nggak ada yang menemani.
Tapi kalau orang yang tingkatannya muwahhid itu tidak ada yang namanya galau, tidak ada yang namanya kesepian. Karena apa? Merasa dirinya itu merasa ditemani oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang sudah muwahhid itu ketika sendirian betah, ya, bahkan enak sendirian daripada ditemani oleh orang lain. Sumpah, ya, berisik. Yang paling enak itu dalam keadaan sendirian karena asyik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, titenan apa ya? Wong-wong sing orang yang sudah muwahhid itu biasanya enak sendirian. Bahkan ditemani itu nggak mau karena merasa berisik. Ya, enak menyendiri, enak menyepi, bahkan enak tetapan ning dhuwur ilir. Itu kalau tingkatan-tingkatan orang yang muwahhid, tidak suka keramaian. Paling suka itu menyendiri. Karena apa? Asyiknya ya bercumbu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kalian kan galau rasanya kalau nggak ditemani. Kalau orang muwahhid itu sendirian itu merasa asyik. Karena apa? Merasa ditemani oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kalian itu aduh rasanya galau, aku tak bisa hidup tanpamu. Wah, itu kan kalian. Ya. Suaminya pergi kadang-kadang ke luar negeri, kalian di rumah galau, ya kesepian. Kalau enggak video call 1 hari aja kalian itu galau. Ya maklum lah, orang kan berbagai tingkatan. Kalau tingkatannya orang muwahhid itu bahkan sendirian itu merasa asyik, ya, karena merasa bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi sendirian itu bukan berarti sendiri, tapi disertai bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala yakturu, maka orang rentek biqalbihi kelawan atine wong opo amrun sesuatu. Bahkan di dalam hatinya itu tidak ada sesuatu yang dikerentekkan selain Allah. Selain Allah itu tidak ada pikiran. Yang dipikirkan hanya coba Allah. Ya, di masa-masa corona Allah, di masa download apa sih namanya tuh, lockdown, ya, kesasar sampai download. Di masa-masa lockdown aktivitas terhambat, enggak pikiran, yang kepikiran adalah hanyalah Allah. Udah Allah aja, Allah. Ya. Jadi tidak ada sesuatu yang dipikirkan di dalam hati. Di saat orang-orang yang sibuk membahas tentang Covid-19, orang sibuk demo, orang sibuk mencari bantuan. Ya, kalau orang muwahhid ngapain? Ya, susah-susah memikirkan selain Allah. Ya. Karena apa? Semua itu sudah ditentukan oleh Allah, sudah ditakdirkan oleh ketentuan Allah. Ngapain ngurusin yang nggak jelas? Nggak dapat bagian nggak apa-apa. Ya. Nggak usah ribut. Ya. Jadi orang yang muwahhid itu hanyalah yang dipikirkan Allah. Toh pada akhirnya kita itu semuanya kan sendirian. Ya, semua itu akan berpisah. Ya, orang yang punya suami akan berpisah. Orang yang punya istri, punya anak, itu semua akan berpisah. Pada akhirnya sendirian. Masya Allah. Jadi latihan kita itu tenang kalau ketika kita sendirian. Kalau orang yang gak senang, gak tenang ketika sendirian, pada akhirnya ketika berpisah dengan sang kekasih yang ada di dunia akan merasa kegoncangan di dalam hatinya, takut kehilangan. Tapi kalau orang yang
belajar sebelum orang berpisah dengan kekasih yang ada di dunia, maka di saat berpisah pulang ke rahmatullah akan merasa ketenangan, ya, akan tenang jiwanya itu. Tapi kalau kita itu merasa tenang ketika kita kumpul dengan teman, kumpul dengan keluarga, nanti di saat berpisah dengan keluarga akan kegoncangan di saat kita kembali ke rahmatullah. Tapi kalau orang wahid di saat berkumpul ya tenang, di saat kita berpisah juga akan merasakan ketenangannya. Itu muwahhid namanya. Mudah-mudahan kita semua bisa mempunyai sifat muwahhid, yaitu tidak memikirkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yaqra'u lan orang dodok sam'ahu ing pengurune wong apa qariun perkara sing dodok. Tidak ada sesuatu yang mengetuk pintunya, ya, untuk memikirkan sesuatu selain Allah. Ya, tidak ada yang mengetuk hati seseorang yang hatinya itu sudah bersama Allah. Wala yaluhu lan ora cumleret libasorihi maring peningale wong apa laikun sesuatu sing cumleret illa kana kecuali ana lahu iku kaduwe wong fihi ing dalem amr apa ibratun ngalap ibarat wa fikratun lan pikir-pikir wa mazidun lan tambah, ya. Dan tidak ada sesuatu yang menyilaukan, ya. Tidak ada sesuatu yang menyilaukan di dalam pandangan illa kana lahu, kecuali ketika ada sesuatu yang menyilaukan itu fihi ibroh, dijadikanlah adalah ibroh. Orang yang muwahhid itu tidak ada sesuatu yang menyilaukan, ya. Jadi ada sesuatu yang menyilaukan, ya, keduniaan itu bagi orang yang muwahhid tidaklah lain melihatnya itu menjadikan ibroh, ngalap ibarat. Masya Allah, di dunia orang memakai perhiasan, di dunia memakai sesuatu yang indah. Tetapi kalau orang yang muwahhid itu pandangan begitu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada akhirnya orang yang memakai perhiasan itu kalau sudah meninggal akan pisah. Itu namanya ibroh, ya. Toh pada akhirnya orang yang cantik itu akan menjadi jelek, ya. Orang yang muda akan menjadi tua. Itu pandangan orang yang ibroh, ya. Beda dengan orang yang awam, memandang sesuatu itu ya segala-galanya, ya, seolah-olah memandang orang cantik itu cantik seterusnya. Tapi kalau orang yang muwahhid itu menjadikan ibroh, cantik soten masih muda. Tapi coba kalau sudah punya anak satu, punya anak dua, hilang kecantikannya. Itu namanya ibroh, ya. Tidak silau kepada pandangan di dunia. Itu pandangan orang yang muwahhid, ya. Fahadha maka utawi iki khudurul qalbi, hadirnya hati iku jami'u ahwalihi, sekabiane tingkai wong tasihu kang sah opo antakuna nyito ana opo si ahwalihi sababan iku dari sebab lizdiyadihi maring tambahe derajate wong. Jadi mau hadirnya hati bersama Allah itu menjadikan sebab tambahnya derajatnya orang menuju ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadhihi utawi ikilah derajat iku muntaha darajati siddiqin, derajat sing maukah muntaha darajati siddiqin, katoke derajate wong sing temen. Wong sing sidik itu bersungguh-sungguh di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala wusulalan ora ana wusul iku maujud ilaiha maring, wala wusulalan ora ana wusul iku maujud ilaiha maring derajate wong sidik,
tidak akan mendapatkan derajat siddiq illa ba'da tartibil aurati, kecuali ing dalam sewise tertibe piro-piro wirid wal muadzabati lan netepi ajeg alaiha ingatase aura. Tapi tetap orang tidak akan mendapatkan derajat siddiq kecuali sesudah berzikir dan istiqomah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala yang bagi maka ora seyogya lil mar'i kadue lil muridi kadue murid opo ayyag terro nyenta kebujuk sopo murid wayadai lan ngaku-ngaku sopo murid hadihil martabata ing ikilah martabat linapsihi maring awak dewene murid wayak sululan aras-arasen sopo si murid an ibadatihi saking ikilah ibadah. Jadi orang yang mendapatkan derajat siddiq itu kalau enggak disertai dengan zikir maka tidak ada wusul, enggak akan wusul. Tetap orang itu harus berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau enggak zikir ya orang nanti la wusula, tidak ada wusul, tidak nyambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya untuk pemula, bagi pemula itu kalau bisa ya zikir yang banyak. Ya, bermacam-macam zikiran, ada sholawat, ada tahlil, ada tasbih, semuanya. Tapi pada akhirnya orang itu satu menyebut asma Allah, namanya ismudzat. Tidaklah lain ya, hanyalah menyebut Allah, 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 Allah sampai akhir hayat. Ya, kalau lupa, kalau lalai akan kita kembali lagi kepada Allah. Misalkan ketika kita lalai, ya lalai dari mengucapkan Allah, kita istighfar astagfirullahaladzim, baru kita menyambung lagi Allah, 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 terus sampai akhir hayat. Insya Allah ruhnya nanti kalau kita berpisah akan menjadi tenang, akan disambut oleh Allah. Ya ayyatuhal nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadati wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, akan disambut oleh Allah karena hatinya itu sudah merasa tenang ketika berpisah dengan orang lain. Maka kalian itu belajar sendirian. Ya, belajar sendirian tanpa ditemani oleh seorang pun, ya, menyendiri, kita merasa bahwa kita itu disertai Allah dan kedua malaikat. Tapi tidak mengenyampingkan suami yang sedang kerja. Ya, tetap suami juga harus dipikir. Ya, waya nelpon ya teleponan, jangan dikira disuruh menyendiri mengingat Allah sehingga suami yang ada di luar negeri nggak dipikirin, ya salah juga. Tetap harus ditelepon. Tapi paling tidak kalian itu belajar menyendiri, belajar tenang ketika kalian itu jauh dari orang lain. Tapi kalau kalian itu sehari nggak nelpon, sehari nggak video call, merasa gelisah, maka kalian itu berarti nanti kalau ketika pisah di alam dunia, hatinya, ruhnya itu akan goncang. Naudzubillah, summa naudzubillahi min dzalik. Maka orang yang cerdas itu sering menyendiri, bahkan berkerumun itu nggak suka. Menyendiri itu bukan berarti sendirian, tapi disertai Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika berpisah di alam dunia, nanti kalau berpisah akan disambut oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Ya tenang karena apa? Karena sudah belajar tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan, kembalilah ke pangkuanku, kembalilah ke aku, kata Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, dan akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke hamba-hambaku. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, dan masuklah ke surgaku. Nah, para sahabat, mungkin hanya itu saja yang bisa kita sampaikan. Pada intinya
Di sini walaupun tingkatan-tingkatan yang sangat tinggi ya, tapi bisa juga untuk kalian ya, ambil yang mudah ya. Ambil yang mudah, yaitu apa? Paling tidak kalian itu jangan merasa galau ya, ketika kalian nggak ditemani oleh orang ya. Paling tidak ketika dibenci oleh orang lain kalian jangan susah. Ketika dibully oleh orang lain kalian jangan susah. Ketika kalian itu dimarahin, ketika kalian dimusuhin oleh orang, enggak usah sedih, enggak usah galau. Karena apa? Karena kita itu punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya, atas segala kekeliruannya. Maklum kita manusia biasa, tidak luput dari salah dan dosa. Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak turun Adam itu pasti punya kesalahan. Wa khairul khata'in, dan sebagus-bagus orang yang punya kesalahan at-tawwabun, yaitu orang yang memohon maaf dan memohon ampun. Semoga kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.